Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut. Pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang perkembangbiakan tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu disebut juga dengan Pteridophyta. Tumbuhan paku dapat tumbuh di berbagai tempat, seperti tumbuhan paku dapat tumbuh di air atau hidrofit, kemudian di tempat lembab higrofit, tempat sampah saprofit, dan nempel di tumbuhan lain atau epifit. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora terdapat pada sporangium atau kotak spora. Sporangium ini tersusun di dalam sorus, dan sorus dilindungi oleh insidium. Daun tumbuhan paku dibagi menjadi dua berdasarkan ukuran dan berdasarkan fungsi. Daun tumbuhan paku berdasarkan ukuran dibagi menjadi mikrofil dan menjadi makrofil. Mikrofil artinya daunnya kecil, tidak memiliki tangkai dan tulang daun. Sementara makrofil, daunnya besar dan memiliki tangkai serta tulang daun. Daun tumbuhan paku berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, sporofit dan tropofil. Sporofil berfungsi menghasilkan spora dan tropofil berfungsi untuk fotosintesis. Daur hidup tumbuhan paku. Daur hidup tumbuhan paku terjadi secara metagenesis dan memiliki dua siklus, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif disebut juga dengan sporofit dan generatif disebut dengan gametofit. Sporofit menghasilkan spora. Spora yang tumbuh akan menjadi protalium atau tumbuhan paku muda, dan protalium akan memiliki gametofit, yaitu archegonium alat kelamin betina dan antheridium alat kelamin jantan. Archegonium menghasilkan ovum dan antheridium menghasilkan sperma. Ovum dan sperma yang melebur akan menjadi zigot. Kemudian zigot akan berkembang dan menjadi tumbuhan paku dan menghasilkan sporogonium. Sporogonium ini kembali akan menghasilkan spora. Spora menjadi protalium dan akan menghasilkan gametofit. Kemudian tumbuhan paku berdasarkan jenis spora dibagi menjadi homospora, heterospora, dan peralihan. Tumbuhan homospora menghasilkan satu macam spora yang sama ukurannya, sementara heterospora menghasilkan dua macam spora, yaitu mikroskofil dan makroskofil. Untuk peralihan menghasilkan spora yang sama, namun sporanya sebagian jantan dan sebagian betina. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut disebut dengan bryophyta. Tumbuhan lumut dibagi menjadi tiga. Yang pertama kita bahas adalah lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati berbentuk lembaran dan pipih. Hidup menempel pada tumbuhan atau bebatuan. Ditemukan di tanah lembab, hutan hujan tropis, permukaan sungai atau permukaan danau, dan berfungsi sebagai penumbuh rambut dan obat hepatitis C. Lumut tanduk atau Anthoceropsida. Habitatnya di tempat yang berkelembaban tinggi, seperti pada selokan. Sporangium berbentuk seperti tanduk, dan biasanya ditanam di dasar akuarium pada batu-batu di dalamnya, yang berguna untuk melindungi benih ikan.
Yang ketiga adalah lumut daun atau Bryopsida. Berbentuk spiral dan berwarna hijau muda. Hidup di permukaan tanah yang lembab, batang pohon dan juga bebatuan lembab, dan tidak memiliki sel atau jaringan. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan peralihan, yaitu peralihan dari tumbuhan Talophyta dan tumbuhan Cormophyta. Tumbuhan Talophyta adalah kelompok tumbuhan yang belum dapat dibedakan jelas antara akar, daun, dan batang, sementara tumbuhan Cormophyta adalah kelompok tumbuhan yang dapat dibedakan jelas antara akar, daun, dan batang. Daur hidup tumbuhan lumut. Daur hidup tumbuhan lumut secara metagenesis, vegetatif dan generatif. Vegetatif melalui generasi sporofit dan generatif melalui generasi gametofit. Pada saat vegetatif akan menghasilkan spora. Spora yang tumbuh di tempat yang cocok akan menghasilkan protonema atau lumut muda. Kemudian protonema akan menjadi fase gametofit yang memiliki archegonium alat kelamin betina dan antheridium alat kelamin jantan. Archegonium dan antheridium menghasilkan ovum dan sperma yang melebur menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan lumut dan memiliki sporogonium yang memiliki spora. Kemudian spora akan jatuh di tempat yang lembab membentuk protonema. Protonema akan menjadi gametofit yang memiliki archegonium, antheridium, dan siklus akan berulang kembali.